Kalian sadar nggak? Kenapa hampir semua kota-kota di berbagai negara, dari berkembang sampai maju itu jarang ada kendaraan motor? Kayaknya motor itu banyak lalu lalang. Cuma banyaknya di Indonesia saja. Oke lah, kami lihat Vietnam, Thailand, tapi motor itu sedikit jumlahnya di Filipina yang masih di bawah kita secara untuk tingkat kesejahteraan. Dan kalau kalian main ke Jepang, Singapura, atau ke Cina, yang penduduknya lebih banyak dari Indonesia, itu coba lihat motor itu sangat jarang. Sedangkan di Indonesia, hari ini masih ingin adu kualitas motor. Motor gue bagus nih, daripada motor elu. Motor gue begini-begini. Asal kalian, lo tahu ya, di luar negeri motor itu sudah bukan urusan gaya-gayaan lagi. Coba lihat di luar negeri motor jarang sekali terlihat di berbagai kota. Tapi kan masalahnya di Indonesia jarak sana-sini kan jauh. Brazil yang luasnya lebih luas dari Indonesia saja nggak pernah pakai motor. Masalahnya di Indonesia kan nggak ada transportasi alternatif seperti negara lain. Di Eropa juga nggak ada fasilitas dalam kota, tapi mereka juga nggak butuh motor. Lantas apa alasannya Indonesia terlalu banyak kendaraan bermotor? Sedangkan di luar negeri jarang ada. Tonton ini sampai habis. Pertama, penataan kota dalam mengetahui asal-usul. Kenapa motor banyak di Indonesia, sedang di negara lain jarang? Pertama, cari tahu dulu asal-muasalnya. Kota di Indonesia umumnya terbentuk dari pembangunan cepat, urbanisasi tinggi, tapi gak ada master plan penataan kota yang kuat. Sebagian besar kota di Indonesia baru ditata ketika kota itu mulai berkembang, atau ketika ada masalah, banyak kawasan zona bisnis, sekolah, pemukiman dibuat secara acak. Ini berbeda dengan kota di luar negeri, yang segi pendistribusian zona kota lebih terencana dan konsisten, sehingga mereka bisa mengatur luas jalan yang sesuai dengan zonanya. Akibatnya yang terjadi volume jalan di Indonesia kebanyakan sempit, kecuali di tengah kota atau di jalan lintas antar kota alias jalan trans, sehingga untuk memasuki mobil di jalan sempit tidaklah cukup. Maka solusinya adalah motorlah yang bisa membantu. Kondisi ini berbeda jauh dengan kota-kota di Eropa, di mana ruas jalan umumnya jauh lebih luas, bisa sampai lebih dari 4 ruas. Tidak usah jauh-jauh di Malaysia saja. Kalau diperhatikan, jalanan di Malaysia lebih lebar dibandingkan Indonesia. Tidak hanya di jalur utama saja, tapi berbagai tempat yang tidak masuk jalur utama. Atau jalur lintas kota saja ukurannya lebih luas. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kota di Malaysia dibangun dan ditata lebih dulu jauh, sebelum urbanisasi meninggi. Dan soal regulasi penataan kota di luar negeri, jauh lebih disiplin dan terukur dari Indonesia, yang sering membangun pemukiman ilegal waktu itu. Kedua, peran pemerintah yang sering dilupakan. Di Indonesia, kami tahu sendiri kalau proses pembuatan SIM motor sangatlah mudah. Aturan membeli motor pun juga mudah. Lembaga kredit motor bervariasi, siap memberikan pinjaman jumlah berapapun dengan syarat yang mudah. Sedangkan di banyak negara, ujian SIM motor jauh lebih ketat. Standar keselamatan tinggi, jalur cepat tidak ramah motor kecil. Pajak dan asuransi naik seiring risiko kecelakaan. Contoh saja Singapura, untuk membawa motor di Singapura harus ada beberapa berkas yang dimiliki. Setidaknya ada 4 jenis surat yang harus dimiliki, yakni surat izin punya kendaraan atau COE, pajak jalan, asuransi kendaraan, registrasi kendaraan. Jika salah satu tidak lengkap, maka dinyatakan ilegal sekalipun memiliki SIM. Kenapa begitu? Pada dasarnya, yang mengatur semua ini adalah pemerintah. Mekanisme kerja pemerintah di luar negeri dan Indonesia tentu tidaklah sama. Di luar negeri, pemerintah melakukan ini karena kota punya sumber daya terbatas, luas jalan terbatas, kapasitas parkir terbatas, toleransi kecelakaan terbatas. Motor secara statistik lebih berisiko kecelakaan fatal. Sulit dikontrol perilakunya dibanding mobil dan transit.
menambah kepadatan lalu lintas mikro, chaotic flow. Maka pemerintah mereka berpikir, kalau dibiarkan murah dan mudah, motor akan meledak seperti Asia Tenggara. Sedangkan di Indonesia, motor justru dipakai sebagai katup pengaman ekonomi. Realita Indonesia. Transport umum belum kuat pendapatan masyarakat menengah bawah besar kota padat dan tidak ramah mobil lapangan kerja informal tinggi, ojek, kurir, UMKM.